Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita semua menginginkan tulang yang kuat dan tahan patah, terutama seiring bertambahnya usia. Permasalahan yang terkait dengan tulang saat usia tua, diantaranya adalah pengapuran tulang atau osteoartritis dan pengeroposan tulang atau osteoporosis. Tulang yang baik sangat dibutuhkan oleh pesepeda, terutama pesepeda antusias dan profesional. Tak jarang dalam aktivitas bersepeda, pesepeda mengalami kecelakaan atau jatuh ketika bersepeda dalam kecepatan tinggi atau bersepeda di medan taktikal off-road. Oleh karena itu, meningkatkan aktivitas yang bisa menjaga dan merangsang kekuatan tulang merupakan cara terbaik untuk melawan patah tulang jika kita terjatuh dengan benturan yang keras. Berikut ini hal-hal yang perlu kita ketahui kenapa pesepeda memiliki kondisi tulang yang kurang bagus. Satu, bersepeda bukan olahraga yang menahan beban. Alasan utama mengapa pesepeda memiliki kepadatan tulang yang rendah adalah karena aktivitas ini tidak menahan beban. Bersepeda tingkat tinggi khususnya telah terbukti memiliki efek negatif pada kekuatan tulang karena banyaknya waktu yang dihabiskan pesepeda untuk berlatih dan bersepeda. Kita menghabiskan banyak waktu untuk duduk tanpa ada gaya kompresi pada tulang belakang dan panggul kita. Meskipun terkadang kita merasa seperti mengayuh dengan keras, gaya yang kita berikan pada pedal tidak terdistribusi dengan cara yang memberikan tekanan signifikan pada tulang kita yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang. 2. Waktu pemulihan. Waktu pemulihan yang diperlukan dari bersepeda berat biasanya melibatkan aktivitas tambahan yang tidak menahan beban, seperti duduk atau berbaring. Tak jarang pesepeda setelah latihan rutin yang menguras tenaga, ketika memasuki masa pemulihan, baik aktif maupun pasif, maunya hanya istirahat saja. Kalaupun berolahraga, mencari olahraga yang ringan dan santai, seperti bersepeda santai atau renang. Kebanyakan pesepeda menghindari aktivitas menahan beban selama periode pemulihan, sebagai cara untuk membantu meningkatkan pemulihan dari latihan. 3. Masa tubuh rendah. Pesepeda umumnya menginginkan tubuh yang lebih ringan, dan masa tubuh yang rendah juga merupakan faktor risiko osteoporosis dan osteopenia. Hal ini khususnya berlaku bagi wanita, yang pada umumnya memiliki masa tubuh yang lebih rendah, serta bagi pesepeda yang secara konsisten berusaha untuk mendapatkan berat badan rendah guna meningkatkan performa. 4. Meningkatnya risiko patah tulang akibat kecelakaan atau terjatuh. Baik kita berkompetisi atau hanya bersepeda untuk kebugaran dan bersenang-senang, ada kemungkinan suatu saat kita akan terjatuh atau terlibat dalam kecelakaan. Ini berlaku untuk semua tingkat pesepeda, baik kita bersepeda sendiri, bersama teman, berkelompok, atau berkompetisi dalam balapan. Apa hasil penelitian? Jika kita seorang pesepeda jalan raya, terutama jika kita berlatih keras atau telah berlatih selama beberapa tahun, kita lebih mungkin mengalami osteopenia atau osteoporosis. Hal ini membuat kita berisiko lebih tinggi mengalami patah tulang. Risiko yang terus meningkat seiring bertambahnya usia dan latihan. Satu penelitian menunjukkan lebih banyak pesepeda profesional yang diklasifikasikan sebagai osteoporosis dibandingkan dengan non-atlet yang seusia. Dan persentasenya meningkat secara signifikan setelah periode 7 tahun. Jadi, bagi kita yang termasuk dalam kategori ini, kita tidak hanya lebih mungkin berisiko, tetapi faktor risikonya lebih tinggi seiring bertahun-tahun
kita menggeluti aktivitas bersepeda. Pada tahun 2012, ada tinjauan ekstensif terhadap 31 penelitian tentang subjek tersebut. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa pesepeda dewasa yang berlatih secara teratur memiliki kepadatan mineral tulang yang sangat rendah di area-area utama. Hal ini terbukti benar ketika membandingkan pesepeda dengan populasi kontrol baik atlet di olahraga lain maupun non-atlet. Area tulang belakang lumbar, daerah panggul dan pinggul, dan leher femoralis merupakan area utama yang ditemukan memiliki nilai yang lebih rendah pada pesepeda dibandingkan dengan kontrol. Perbedaan massa tulang tidak ditemukan antara pesepeda tingkat rendah dan kontrol. Penelitian yang meneliti pesepeda elit atau mereka yang berlatih pada tingkat tinggi selama bertahun-tahun secara konsisten menemukan kepadatan mineral tulang yang rendah pada pesepeda elit dan berpengalaman. Hal ini semakin mendukung gagasan bahwa tingkat latihan dan jumlah tahun yang kita habiskan untuk berlatih merupakan faktor kuat dalam risiko rendahnya kepadatan tulang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita, terutama ketika masih muda, untuk meningkatkan kepadatan tulang kita dengan melakukan latihan beban. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.